Shalom. Ngomong bek sebelah orang 300 shalom, shalom, shalom gitu ya. Artinya damai sejahtera bagimu. Saudaraku, siapa yang tidak hadir di dalam acara tutup tahun kemarin? Tolong angkat tangan. Yang nggak sempat hadir, saudaraku, karena berbagai hal ya. Oke, Jose nggak hadir. Kedinginan mesti ya. Yang hadir siapa? Tolong angkat tangan. Oke. Yang tidak tahu pertanyaan saya siapa? Saudaraku, saya ingin memberikan sedikit ringkasan 5-10 menit saudaraku mengenai apa yang disampaikan pada akhir tahun saudaraku ya. Tapi untuk komplitnya nanti saudara bisa lihat, enggak tahu ada di YouTube enggak? Ada ya. Nanti saudara komplitnya saudara lihat di YouTube gitu ya. Karena saya tidak akan mengulang secara detail. Tapi saya akan coba ringkaskan apa yang disampaikan pada waktu akhir tahun, saudaraku ya. Ayatnya dari, saya tak naik, tidak apa-apa ya Bud, singgasanamu. Ini yang firman Pak Budi, saudaraku. Saya katanya prafirman, tidak tahu itu ada liturgi prafirman, saudaraku. Ratapan Fatsal yang ketiga, saudaraku. Durmen. Saya akan bacakan, akulah orang yang melihat sengsara. Ini Nabi Yeremia, saudaraku ya. Disebabkan cambuk murkanya, hanya huruf besar. Ia menghalau dan membawa aku ke dalam kegelapan yang tidak ada terangnya. Dia bayangin saudaraku ya, kata demi kata, karena yang dipakai oleh Nabi Yeremia ini dalam mengungkapkan kondisi keadaan pada zaman itu di mana dia dibuang dan orang-orang Israel dibuang ke Babylon, saudaraku. Itu kata-katanya yang dipakai ini sangat luar biasa kiasannya. Ia membawa aku ke dalam kegelapan yang tidak ada terangnya. Sesungguhnya aku dipukulnya berulang-ulang dengan tangannya sepanjang hari. Ia menyusutkan dagingku dan kulitku. Medeni enggak saudaraku kata-katanya? Ya. Tulang-tulangku dipatahkannya. Ia mendirikan tembok sekelilingku, mengelilingi aku dengan kesedihan dan kesusahan. Ia menempatkan aku di dalam gelap, di atasnya udah gelap yang gak ada terangnya. Sekarang diulangi, ia menempatkan aku di dalam gelap seperti orang yang sudah lama mati. Jadi orang kalau di kuburan kan gelap gitu ya. Ia menutup segala jalan keluar bagiku. Ia mengikat aku dengan rantai yang berat. Walaupun aku memanggil-manggil dan berteriak minta tolong, tidak didengarkannya doaku. Saudaraku sabar. Ini memang kita lagi baca kiasan-kiasan yang sangat gitu ya. Dari Yeremia karena kondisi pada saat itu. Ia merintangi jalan-jalanku dengan batu pahat dan menjadikannya tidak terlalui. Laksana beruang ia menghadang aku, laksana singa dalam tempat persembunyian. Ia membelokkan jalan-jalanku, merobek-robek aku dan membuat aku tertegun. Ia membidikkan panahnya, menjadikan aku sasaran anak panah. Bisa bayangin saudaraku lingkaran-lingkaran gitu yang sasaran panah gitu ya. Ini luar biasa memang kiasan yang dipakai oleh Nabi Yeremia. Ia menyusupkan ke dalam hatiku segala anak panah dari tabungnya. Aku menjadi tertawaan bagi segenap bangsaku, menjadi lagu ejekan mereka sepanjang hari. Ia mengenyangkan aku dengan kepahitan, memberi aku minum ipuh. Ia meremukkan gigi-gigiku dan memberi aku makan kerikil. Saya bayangin ini luar biasa ya.
makan kerikilku kan rompal kabeh saudaraku ya giginya. Ia menekan aku ke dalam debu. Engkau menceraikan nyawaku dari kesejahteraan. Aku lupa akan kebahagiaan. Sampai sedemikiannya saudaraku. Sangkaku hilang lenyap kemasyuranku dan harapanku kepada Tuhan. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipuh dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Kan ya ndak enak saudaraku ya. Tertekan selalu ingat hal-hal yang seperti tadi itu, berapa ayat itu? 20 ayat saudaraku. Saudaraku, kalau kita ada di situasi ayat 1 sampai 20 dari ratapan 3, waduh cukup apa saudaraku ya, nggak tahu kita bisa tetap berdiri apa enggak ya. Tetapi saudaraku, saya mau ajak saudara sama-sama baca ayat 21. Baca semua ya dengan ayat yang keras. Ayat 21. 2, 3. Hop. 20 ayat di atas medeni, gelap ora ana terang, makan ipuh, makan racun gitu ya. Kemudian apa meneh iku? Dijadike sasaran anak panah, makan kerikil, rontok gigi dirontokin, tulang daging disusutkan gitu ya. Kalau yang gemuk-gemuk nggak apa-apa dia disusutkan, tapi ini dalam arti dihabisin bener gitu seolah-olah. Itu 20 ayat yang di atas. Tapi saya mau saudaraku kita lihat ayat 21 ini. Tetapi 20 iki ora karuan banget kondisine. Tetapi bersama-sama dengan saya, tetapi hal-hal inilah yang ku perhatikan. Nanti ayat berikutnya itu yang diperhatikan oleh Nabi Yeremia. Ketika dia ada dalam situasi yang nggak tahu, dikatakan nggak ada jalan keluarnya seolah-olah tertutup, nggak ada jalan keluar. Tetapi hal-hal inilah yang ku perhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Lah hal-hal apa saudaraku yang diperhatikan oleh Yeremia di dalam situasi yang luar biasa itu. Ayat 22. Nah ini, yuk bangkit berdiri baca sama-sama. Yang saudara yang mungkin agak lemah kakinya nggak apa-apa, duduk aja. Tapi yang lainnya berdiri saudaraku, yang masih muda-muda ya, yang kakinya kuat gitu ya. Yuk baca 2, 3. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Ayat 23. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Silakan duduk saudaraku. Ngomong baik sebelah, amin. Tetapi hal-hal inilah yang ku perhatikan. Aku enggak lihat 20 ayat yang di sono. Tapi aku, nanti saudara baca komplit sampai ke bawah. Aku lihat yang di depan. Mulai ayat 22. Tidak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Bersama-sama dengan saya, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Sekali lagi, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Saudaraku, 2026 kita akan melihat kasih setianya Dia yang tidak berkesudahan. Itu akan muncul dalam hidup saudara. Gak usah peduli kalau ada di ayat 1 sampai 20. Ingat ini, belajar dari Yeremia, belajar dari ratapan. Yang ku perhatikan, yang mau tak diloi adalah, yang aku mau pentelengi, yang aku mau fokus adalah tak berkesudahan kasih setia Dia. Selalu baru setiap
pagi. Siapa yang percaya? Siapa yang percaya? Engkau lihat tangan-tangan yang percaya kepadamu. Tuhan, hamba berdoa biar terjadi mujizat-mujizat dalam hidup anak-anakmu. Kasih setiamu, rahmatmu yang selalu baru akan menyegarkan, akan mendatangkan pengharapan yang tidak terbantahkan di dalam kehidupan jemaatmu di tempat ini. Saudaraku, ada 3 quote yang saya dapat pagi ini yang saya mau bagikan buat saudara. Quote yang pertama. Saudara baca dulu ya. Jadikan hatimu seperti langit yang membentang luas, yang tidak pernah menolak senja. Senja itu mulai rodok gelap gitu ya. Dan selalu setia menyambut fajar. Fajar itu satu pengharapan yang baru. Ketika kita tidak dapat melihat jejak tangannya, kita nggak tahu apa yang sedang terjadi. Kita harus mempercayai hatinya Dia. Hati yang penuh kasih, hati yang sayang sama kita dengan unconditional love. Dengan satu kasih yang tidak ada syaratnya. Kita harus mempercayai hatinya. Amin. Quote berikutnya. Ini 2 Korintus 12 ayat 9 tuh Paulus lagi ngomong sama Tuhan untuk dicabut duri dalam dagingnya. Tuhan bilang enggak, cukup kasih karuniaku bagimu sebab dalam kelemahan. Tapi kemudian yang bawahnya, iman tidak pernah tahu kemana ia sedang dibawa, tetapi iman mengasihi dan mengenal Dia yang menuntunnya. Oh, saya bersyukur saudaraku, karena menurut saya, yang saya rasakan, yang saya percayai, 2026 saudara akan mengalami mujizat demi mujizat. Kasih karunia rahmat Tuhan yang baru akan membuat kita terpesona. Hari ini saudara akan dengar firman tentang iman. Dan kalau ini Tuhan berikan di awal daripada tahun 2026, saya percaya karena Dia mau lakukan ini di tengah-tengah jemaatnya. Habis ya, maaf masih ada satu lagi. One oke. Yuk bangkit berdiri lagi, kasih tos. Kita akan alami mujizat tahun 2026. Mari Om Budi. Ya, silakan duduk lagi Bapak Ibu. Itu tadi prakhotbah ya, sekarang khotbahnya dan ini nyambung gitu. Padahal kita tidak janjian tapi ini nyambung gitu ya. Judulnya adalah iman itu keputusan ya. Iman itu keputusan. Lagu hari ini juga sangat luar biasa. Dasar dari yang kuharapkan gitu ya. Ibrani 11 ayat 1 Alkitab berkata demikian. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi ada 2 poin tentang iman di ayat ini. Ya, yang pertama dasar dan bukti. Ya, saya kasih contoh ini. Ya, ini kursi. Next bisa ini slide-nya. Ya, ini kursi ini menjadi dasar, gitu ya. Kita percaya kursi ini menopang. Lihat kursi ini, dasarnya saya percaya karena kursi ini menopang.
kalau saya dudukin, saya percaya ini tidak akan membuat jatuh. Tapi sebelum saya duduk, itu belum terbukti. Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi kalau kita ngomong tadi yang disampaikan oleh Om Syu cerita ayat pertama sampai dengan yang ke-20 itu tidak enak semua. Tapi kita perhatikan ayat 21, 22, 23. Dan tadi kita sudah didoakan kita akan mengalami mujizat di 2026 ini. Itu dasar. Kita sudah mempercayai itu akan terjadi, iya. Tapi bukti itu belum terjadi. Sama saat kita mulai duduk, saya mulai duduk, ini terbukti, ini kuat. Jadi seringkali kita hanya sampai kepada dasarnya saja. Dan kita mempercayai itu, iya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Di sini tiap minggu atau saat kita membaca Alkitab, kita tahu itu. Ini dasarnya ada. Sementara orang lain, para tokoh ekonom yang lainnya berkata 2026 tidak baik. Jadi pagi hari ini kita berkata, dasarnya aku percaya, aku mempercayai ayat 21, 22, 23 dari ratapan itu. Saya sudah mendengarkan atau melihat YouTube-nya, Bapak Ibu mesti lihat itu. 21, 22, 23. Kita sudah tahu itu. Tapi belum terbukti, makanya saya kasih judul iman itu keputusan untuk melangkah. Kita mesti harus benar-benar membuktikan, ya, oh benar loh. Kita tidak sampai kepada ini bisa kok. Ya, sampai kita membuktikan, kita mendudukinya dan berkata, ya ini kuat. Karena aku dasarnya dari awal yang aku harapkan, aku tahu kursi ini kuat. Selama aku belum mendudukinya, belum terbukti. Saat aku sudah mendudukinya, ini bukti. Makanya 2026, kalau kita hanya sampai kepada dasarnya, saudara nggak akan mengalami semuanya itu. Mesti ada langkah iman, yaitu keputusan yang harus dilakukan. Ya. Next. Roma 10 ayat 17, Alkitab berkata demikian. Jadi, ini firman Tuhan. Iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh apa? Firman Kristus. Apa yang paling sering kita dengar, itulah yang membentuk iman kita. Setuju? Apa yang saudara dan saya dengar setiap hari? Saya berulang kali sampaikan di tempat ini. Apa yang kita scroll setiap hari, itu yang membentuk iman kita. Setiap kali kita scroll melihat sesuatu yang bermanfaat, imanmu itu akan muncul dan itu bermanfaat. Tapi setiap kali yang kita scroll, yang kita lihat sesuatu yang kita tahu tidak bermanfaat, nggak ada faedahnya sama sekali, itu yang membentuk iman kita. Makanya tidak heran kita hidup di dalam ketakutan. Nah, iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran dari apa? Firman Kristus. Iman itu lahir dari firman yang terus menerus didengarkan. Saya mau buktikan begini. Saat saudara dan saya tadi mendengarkan Om Syu menyampaikan ratapan pasal 3 ini, iman kita muncul. Sampai kepada ayat 21, 22, 23. Oh, itu muncul saudara. Tapi pulang dari tempat ini, kita keluar dari pintu. Apa yang kita dengar itu akan mempengaruhi iman kita. Bayangin, makanya kita kalau retret itu kan ya sehari berapa sesi itu ngisi iman kita. Karena firman Kristus itu yang membuat iman itu timbul, bukan yang lain. Kalau yang lain yang kita konsumsi, itu yang membentuk hidup kita.
Yang pertama, banyak orang berpikir iman itu perasaan. Ya, kalau hatiku tenang, merasa beriman. Diberkati yang merasa beriman. Kita ibadah, kita ke gereja, kita mendengarkan semuanya happy-happy. Gak salah saudara dan saya diberkati. Tapi kalau iman itu hanya sebatas perasaan saja, kalau keadaan sulit, iman kita goyah. Terus kita berkata, mana Tuhan? Mana buktinya? Tidak muncul tuh buktinya. Karena apa? Kita berpikir iman itu perasaan, saudara. Padahal iman bukan soal perasaan, tapi soal keputusan. Perasaan bisa naik turun, situasi bisa berubah. Saudara masih ingat tidak? Saat Yesus tidur di perahu murid-muridnya, ada Yesus di sana. Tiba-tiba terjadi ombak besar, gelombang, dan membuat murid-muridnya yang ada dan tahu ada Yesus di sana, mereka ketakutan. Nah, kita mencatat mereka menggoyang-goyang membangunkan Yesus. Yesus, bangun! Engkau tidak peduli kita biasa. Ini iman yang berdasarkan perasaan, saudara. Nah, saudara tahu waktu Yesus bangun, tenang, diamlah, semua tenang. Tapi lihat ayat terakhir dari perikop ini. Mereka heran dan berkata, siapa gerangan orang ini? Itu perasaan. Saat mereka makan 5 roti dan 2 ikan, mereka wow. Karena sebatas perasaan diberkati. Saya mau beritahu, ombak sebesar apapun dalam hidup kita tidak akan pernah mempengaruhi sifat siapa Yesus. Amin. Saya ulangi lagi, ombak sebesar apapun yang melanda diri kita tidak akan mengurangi sifat siapa Yesus. Itu iman. Artinya begini, kita boleh mengalami apapun juga, itu Yesus tetap Yesus yang penuh kuasa. Tapi kalau kita berubah, hidup kita hanya perasaan saja. Yang muncul kalau kita diberkati, Tuhan hebat. Tapi saat kita mengalami musibah, iman kita goyah. Tetapi keputusan iman menentukan arah hidup kita. Yang kedua, iman selalu dimulai dari keputusan, ya. Kita baca itu ya, Yosua 24 itu ya. Tetapi jika enggak ketok ya. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah. Ini keputusan. Pilihlah. Saudara dan saya pilih. Pilihlah. Pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah? Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini? Ini pilihan. Tetapi aku dan seisi rumahku, kata Yosua, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ini pilihan. Kalau iman itu perasaan, yang gua akan sama seperti kebanyakan orang. Kita akan sama seperti orang-orang Israel kecuali Yosua dan seluruh keluarganya. Dan saya mau beritahu, sebagian besar dari kita seringkali menaruh harapannya kepada perasaan. Yosua tidak berkata, rasakan dulu apakah Tuhan itu baik. Tapi Yosua berkata, pilih. Pilih, saudara. Dan iman, kalau kita hanya berharap saja, kita tidak melangkah, saudara tidak akan pernah merasakan buktinya. Semua mesti ada step yang harus dilakukan. Saya bawa ini Bapak Ibu.
Ini Pak Hardiman tahu ini Pak Hardiman ya. Dan waktu saya dulu fitness dengan Pak Hardiman, dia selalu berkata, banyak hal yang dimulai. Kita tidak bisa, saudara tidak mungkin bisa melihat Pak Hardiman badannya keker itu tanpa melakukan beban yang berat. Ini iman, saudara. Semua orang tidak suka ini, kecuali Pak Hardiman. Tapi sebagian besar orang tidak suka. Tapi ini langkah iman. Saya tadi pagi, karena ini menjadi kebiasaan setiap hari, saya mesti jalan kaki, saudara. Saya mulai muter di komplek gitu. Saya sering ceritakan, saya mengelilingi rumahnya Xiaomi. Ya, 3 kali, kalau 7 kali ambruk gitu kira-kira. Gitu. Waktu saya mulai berpikir, kalau aku olahraga, aku sehat. Tapi keputusan imanku untuk berjalan kaki muter, itu yang disebut keputusan. Apakah terus selesai saya muter komplek itu membuat saya langsung sembuh? Tidak. Oh, Tuhan bisa buat mujizat itu. Tapi waktu saya mengambil keputusan iman, suka tidak suka, saya sedang melakukan yang menjadi bagian saya. Ini jangan pernah berpikir otot kita merongkol-merongkol sebelum kita lakukan ini. Sama sebetulnya dengan iman. Iman selalu dimulai dengan memilih percaya sebelum melihat hasilnya. Itu iman. Kalau kita sudah bisa melihat hasilnya, ini bukan iman, ini hasil dari iman. Beda ya. Saat kita melihat sesuatu, terus kita berharap aku ingin diberkati 2026. Iya, itu dasarnya dulu. Belum terbukti sampai saat kita duduk. Untuk itu kita perlu mengambil keputusan iman mengerjakan itu. Saya bawa payung. BMKG sudah ngomong, hari ini hujan. Keputusan iman, engkau harus bawa payung. Ganteng saya. Ini keputusan iman, saudara. Kalau engkau sudah mendengar bahwa hari ini akan hujan dan engkau berkata singkirkan itu, mungkin kita belum tekan sampai sana, saudara. Keputusan iman adalah saat engkau bawa payung, saudara. Itu keputusan iman. Saudara mesti ngerti bedanya ini. Makanya kalau Alkitab berkata pilihlah. Dan Yosua berkata, hari ini aku memilih, aku dan seisi rumah tanggaku, kami akan menyembah kepada Tuhan. Ya, Abraham memutuskan taat sebelum tahu kemana Tuhan akan membawanya. Saya kadang berpikir gini, dulu kalau Abraham tinggal zaman sekarang, waktu Tuhan ngomong Abraham keluar dari Ur Kasdim, Abraham mungkin akan bertanya, Tuhan kirim Sherlock, betul? GPS, Google Map. Tapi waktu itu enggak loh. Tuhan ngomong pergi. Dan Abraham pergi. Dia memilih taat. Ini yang udah gampang, saudara. Saya renungkan terus apa yang ingin saya sampaikan ini. Udah gampang loh. Saat Tuhan suruh kita, sementara yang lain berkata, iki ngawur, iki ngawur, iki ngawur. Tapi itu iman. Petrus memutuskan melangkah sebelum air benar-benar menopang. Dia berkata begini, Tuhan,
suruh aku berjalan. Waktu dia berjalan di atas air. Dan Yesus berkata apa? Datang. Keputusan iman Petrus, dia melangkah. Itu keputusan iman. Ini yang membuktikan, saudara. Bukan hanya sampai kepada dasarnya. Dasarnya udah ngomong, Tuhan, kalau itu engkau, Yesus kalau itu engkau. Kalau itu engkau, suruh aku berjalan. Datang. Dan dia melangkahkan kakinya. Wow, bisa berjalan di atas air. Itu pilihan, saudara. Bukti itu mesti nyata. Dasar dari yang kuharapkan, bukti dari skala yang tak kulihat. Saya tidak janjian sama Pak Yudi loh, sama Bu Niken dengan lagu ini. Matching hari ini. Itu iman. Bukan sampai kepada dasar, tapi bukti. Dan itu bicara tentang keputusan, saudara. Kalau menunggu bukti dulu itu bukan iman. Yang ketiga, iman bukan menyangkal masalah, ya, tetapi memilih Tuhan. Kita tahu perikop ini saya pernah sampaikan ya tentang Yairus. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat itu, jangan takut, percaya saja. Ini kan kita tahu perikop ini, ya kan? Semua orang berkata, bahkan pegawai-pegawainya Yairus berkata, enggak usah ngerepotin guru, anakmu sudah mati, sepertinya baik, nasihatnya tidak ada yang salah, supaya guru tidak repot, supaya Yesus tidak repot. Dan mereka berkata, sudah terlambat. Baik tidak baik, saudara. Dan kita mendengarkan sebagian orang di sana pasti akan berkata, benar, kenyataannya mati. Ini kenyataannya anak ini sudah mati. Tapi apa yang Yesus katakan? Jangan takut, percaya saja. Yesus tidak berkata masalahmu tidak ada. Masalahnya tetap ada, saudara. Masalahnya tetap ada. Ya. Tapi jangan dikuasai rasa takut. Ambil keputusan untuk percaya. Ini berbeda, saudara. Ya, iman bukan menutup mata dari kenyataan. Jangan berpikir kalau kita beriman, kita mempercayai Tuhan, masalah itu tidak ada. Tidak. Ya, iman itu tidak menghilangkan masalah. Kenyataannya masalahnya ada. Tapi iman membuka mata kepada kuasa Tuhan yang lebih besar. Makanya ada yang ngomong gini, kenapa ya masalahku gede? Karena kamu terlalu dekat dengan masalah. Coba kita rubah, oh masalah itu ada, mulai bergeser. Dekat dengan Tuhan sehingga masalahmu itu kelihatan kecil. Karena ada Tuhan yang besar. Ini tidak menghilangkan masalah. Masalahnya tetap ada, saudara. Tapi saat kita tahu, aku menjauh dari masalah dan aku mendekatkan diri kepada Tuhan. Dengan apa yang aku dengar setiap hari, dengan apa yang aku perhatikan, aku baca setiap hari, itu yang menimbulkan iman. Itu yang membuat kita bisa memilih Tuhanku lebih besar dari masalahku. Amin. Saya lanjutkan, takut dan iman sering berdiri berdampingan. Ning, kamu bisa maju ke depan ya, sini. Saya pinjam ning ya Kung ya, sedelok tok ya. Takut dan iman sering berdiri berdampingan. Ya. Ini takut, ini iman. Berdirinya berdampingan. Lia pilih siapa? Takut atau iman? Loh, ini penting, saudara. Setuju? Ya kan? Loh, kita dihadapkan pada pilihan takut atau iman. Karena ini berdampingan,
kalau kita berkata iman, itu selalu kita berdampingan dengan takut. Takut apa? Apa yang menjadi dasar kita tidak terjadi. Jangan-jangan aku kurung-kurung. Jangan-jangan ini cuma sebatas emosiku untuk aku beriman. Makanya takut dan iman itu berdampingan. Pilih. Kau takut, kau pilih takut. Seumur hidup kita akan dikuasai rasa takut. Tapi saat kita memilih iman, seluruh hidup kita bergantung kepada Tuhan. Itu pilihan, saudara. Thank you, Ning. Yang menang, yang kita putuskan untuk diikuti. Saya waktu dapat kalimat ini, jujur saudara, saya berkata, ya benar Tuhan. Tapi kenapa ya seringkali kita memilih takut, bukan iman. Tidak mungkin masalahnya, terlalu berat, tidak bisa, ini takut. Dan kita berhidup berdampingan dengan masalah itu. Saudara bisa bayangkan kalau saudara tinggal serumah dengan orang yang punya masalah dan berdiri di rasa takut, ketut saudara. Iki piye? Piye? Bujai. Karena apa? Karena kita memilih di posisi takut. Sehingga hidup kita akan ketakutan terus. Ketakutan itu sesuatu yang kita belum terjadi, yang kita tahu itu belum terjadi, tapi kita mengamini. Itu ketakutan. Saat kita memilih iman, itu berbeda. Makanya tergantung siapa yang kita pilih, itu yang menang. Saya berdoa kita semua termasuk saya memilih iman. Dengan bertindak karena itu keputusan. Keputusan kalau kau tahu ini musim hujan, bawa payung saudara. Kalau aku capek, aku tahu duduk di situ. Aku mempercayai ini bisa menopang aku, tidak membuat aku terjungkal. Sampai bukti itu terjadi. Tenan loh. Itu iman. Dan ini pilihan, saudara. Yang keempat, Ibrani 11 ayat 8. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Karena iman. Yang dimaksud iman ini, dia mengambil keputusan. Dia sudah mendapatkan firman. Dasarnya adalah Abraham, kau lihat bintang-bintang di langit, kau bisa hitung. Gak iso Tuhan, gak mungkin. Pakai ChatGPT juga gak bisa. Berapa bintang di langit? ChatGPT akan menjawab, hitungan dewe, gak bisa. Kau lihat pasir, kau bisa hitung, gak bisa. Itu yang akan menjadi keturunanmu. Dasarnya dia sudah dapat, saudara. Tapi bukti waktu Tuhan ngomong keluar, dia melangkah keluar. Alkitab mencatat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Berapa banyak dari kita yang hari ini sama seperti Abraham. Mungkin sebagian besar dari kita seperti Abraham. Tidak tahu yang akan terjadi di 2026. Tidak tahu nanti menjadi seperti apa. Sama persis seperti Abraham. Tapi Alkitab mencatat Abraham melangkah
keluar ke sana. Itu yang disebut keputusan iman. Bagaimana dengan kita? Akankah kita berani berkata, ya Tuhan, aku juga mau mengambil keputusan iman walaupun aku tidak tahu tujuannya. Setuju? Iman bukan aku percaya kalau hasilnya jelas. Tapi aku taat meskipun jalannya belum jelas, enggak tahu saudara. Nah saya bersyukurnya begini saudara. Kita ini anak Tuhan, umat pilihan Tuhan. Yang harusnya bersyukur karena Tuhan sudah kasih panduan Alkitab. Bayangkan kalau kita sama seperti Abraham dulu. Yang dia harus mendengar apa kata Tuhan. Nah, Alkitab itu sudah ngajarin kita, di situ sudah kita terima janji-janji Tuhan dan hal-hal apa yang harus kita kerjakan. Itu di Alkitab. Nah, bodohnya kita tidak pernah membaca, merenungkan panduan ini. Bagaimana muncul iman? Bukankah iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus, saudara? Makanya tidak heran banyak dari kita tersesat. Karena apa? Kita tidak mendengar tentang firman Kristus. Nah, saudara tidak membaca Alkitab. Bagaimana saudara punya panduan untuk masuk ke sana? 2026. Tanpa ini semua, saudara pasti akan memilih ketakutan. Cuma dua, pilih iman. Kau mesti mengambil tindakan iman, keputusan. Aku harus mengikuti apa kata Tuhan. Bukan apa kata dunia. Bukan bahkan maaf kata teman-teman M3 ku. Saya masih ingat dulu kalau M3 di Karanganyar itu zaman dulu kan selalu kita tanya gitu ya, piye Pak dodolan ini sepi gitu ya. Sebelah pada dodolan juga, sepi, wih kayak ono ayat penghiburan, sepi kabeh gitu. Terus kita mengaminkan, iya sepi, memang sepi. Nah, ada tuh yang ngomong aku rame, karena begitu ada yang ngomong aku rame, sombong, itu repot sudah. Kau pilih ketakutan, kau akan mengikuti ketakutan. Tapi kalau kau pilih iman, iman ini yang membuat kita melihat Tuhan lebih besar dari masalah kita. Keputusan iman sering diambil saat informasi belum lengkap. Bahkan mungkin tidak lengkap. Makanya seorang nabi waktu dia minta bujangnya, kau melihat, dia berkata sebentar lagi akan hujan. Ya, tidak ada. Lihat lagi, tidak ada tuh. Sampai beberapa kali dia berkata ada segumpal awan. Ini tindakan segumpal awan. Lalu dia berkata, pergi, sebentar lagi hujan. Zaman dulu, ini ketua BMKG itu. Dia ngerti, ada segumpal awan. Demikian juga iman. Kau mesti bertindak melakukan sesuatu. Dan itu yang disebut tindakan iman. Ya. Iman dipraktekkan sebelum kita melihat pertolongan Tuhan. Yang terakhir, yang kelima, keputusan iman itu mengubah arah hidup, ya, mengubah arah hidup. Satu keputusan iman bisa mengubah keluarga. Saudara, semuanya itu dimulai dari keputusan. Kalau Abraham tidak meninggalkan Ur Kasdim yang Tuhan suruh pergi, mungkin tidak menjadi seperti sekarang.
Semuanya itu keputusan. Keputusan kita hari ini menentukan iman yang berujung kepada masa depan kita. Amin. Saya ulangi, keputusan kita hari ini menentukan iman dan masa depan kita. Akan mengubah keluarga kita, akan mengubah bisnis kita, dan menyelamatkan masa depan. Itu keputusan iman. Daud lebih memilih percaya, bukan lari dari Goliat. Saya kadang waktu merenungkan ini berpikir begini. Saul ini bocengli. Setuju? Ini tawari siapa yang berani melawan Goliat? Goliat ngomong, wes single lah, 1 lawan 1. Kalau aku kalah kami nyerah, kami jadi budakmu. Tapi kalau kamu kalah, kamu yang menyerang, kamu jadi budakku. Single, gak usah keroyokan. Oh, ini kan gentleman. Gak ada yang berani. Dan Saul itu pengecut. Harusnya dia berkata, wes aku berkorban, gak apa-apa. Gak berani. Tiba-tiba ada seorang yang namanya Daud. Yang Saul hanya mendengar ceritanya saja. Loh, tego-tegonya dia mengorbankan Daud. Saudara, sebagai orang yang normal, engkau mesti melihat kalau Saul ini bukan raja yang bocengli. Dia akan melihat, ojo nang mulai wae, mati kowe engko. Lalu dia berkata, tenan, ya udah pakai pakaianku. Nggak bisa, ayo nganggo pakaian ora iso. Tapi ya wes mangkato kono. Ini semua orang mungkin akan berkata, waktu Daud pergi akan melawan Goliat, semua orang akan melihat, mati bocah iki, mati iki. Betul? Sebagian besar, hampir semuanya berkata, ini tidak benar. Tapi lihat, ini Daud, dia sudah beriman, dasarnya dia dapat. Waktu Samuel mengurapi Daud, kau akan jadi raja yang berikutnya, raja orang Israel. Tapi lihat iman Daud, dia melangkah ke sana. Dan Alkitab mencatat, Daud membunuh Goliat. Saya kadang berpikir, abote ya Tuhan. Karena semua orang seringkali memilih ketakutan daripada iman. Perempuan Nuh lebih memilih percaya Tuhan, bukan cuaca. Waktu Tuhan ngomong Nuh bikin bahtera, mungkin itu panas semen tak ampun. Tidak mungkin. Tapi Alkitab mencatat Nuh memilih percaya kepada Tuhan, tidak melihat BMKG. Orang ngomong Nuh gila, bagi Nuh itu tidak penting. Itu langkah iman, keputusan iman, saudara. Kalau saudara main Instagram dan TikTok, engkau mesti kalau pengen masuk di dalamnya, pengen tahu seperti apa, engkau harus like and subscribe. Betul? Di sini yang belum like dan subscribe GKPKHAL angkat tangan. Nek ra iso nanti biar dibantu ning caranya. Mau cuma nunjuk tok gitu. Ini langkah iman. Like and subscribe. Aku akan mengikuti Tuhan. Perempuan pendarahan memilih percaya, bukan hanya menyentuh jubah, tapi mengalami kesembuhan. Dia mendengar bahwa Yesus itu sanggup membuat mujizat. Dia mendengar Yesus membuat 5 roti, 2 ikan untuk memberikan makan banyak orang. Dia juga mendengar bahwa orang buta disembuhkan. Dia melihat. Ini dasarnya dapat. Dia mengerjakan iman itu dengan bukti. Dan dia berkata,
asal ku jamah jubah Yesus, aku sembuh. Kalau dia hanya berkata itu dan dia tidak melakukan tindakan iman untuk berdesak-desakan, sembuh tidak? Tidak sembuh. Jangan berhenti di pikiran kita, asal ku jamah Yesus, aku sembuh. Asal aku jamah Yesus, dalam tanda kutip, 2026 beres, 2027, 2029, sampai kita dipanggil Tuhan pulang ke rumah Bapa. Oleh sebab itu, saudara mesti mendengar firman Kristus supaya timbul iman. Selanjutnya, mujizat sering terjadi setelah keputusan iman, bukan sebelumnya. Jadi waktu perempuan pendarahan 12 tahun ini menjamah jubah Yesus, dia melakukan tindakan iman, dia melakukan keputusan iman. Dia membuktikan, yes, ini yang disebut iman. Sembuh, saudara. Pendarahan 12 tahun, Alkitab mencatat, menceritakan, dia sudah ke tabib kemanapun juga, uangnya sudah habis. Saat dia mengambil satu keputusan iman, asal ku jamah jubah Yesus, dan dia menjamah jubah Yesus, sembuh, saudara. Daud mengambil keputusan iman, dia mencari kerikil, saudara, dan dia mengerjakan apa yang menjadi bagiannya. Itu keputusan iman, ya. Keputusan iman hari ini, kalau doa kita belum dijawab, baca sama-sama 2, 3. Tetap berharap walau keadaan gelap. Bujangannya ngomong, Nabi ini belum kelihatan. Tidak apa-apa, tetap percaya. Datang lagi, lihat lagi, belum kelihatan. Datang lagi, sampai Alkitab mencatat, ini bujangannya berkata, aku melihat awan setapak tangan. Itu iman. Naaman mandi di sungai Yordan, ya kan? Mandi, celupkan dirimu 7 kali. Sekali, 2 kali, sampai 6 kali. Ini masih ada boroknya, kustanya. Tapi ini keputusan iman. Sampai yang ke-7, Alkitab mencatat, begitu keluar dari air, Naaman sehat. Kulitnya seperti bayi, saudara. Sebelumnya besisi, ya, sebelumnya jelek. Makanya saudara, kalau kulitnya yang jelek, nyelup di kali garang. Siapa tahu di sana ada mujizat gitu. Tetap berharap walau keadaan gelap. Iman bukan kata-kata, bukan emosi sesaat. Ini yang seringkali kita salah. Iman adalah keputusan harian untuk percaya kepada Tuhan. Bukan hanya hari Minggu toh, tapi ini menjadi keputusan harian. Amin. Setiap hari kita diperhadapkan kepada keputusan iman atau keputusan takut, saudara. Kalau hari demi hari kita diperhadapkan kepada keputusan iman, hidup kita akan mengalami mujizat demi mujizat. Bukankah itu yang Tuhan mau? Supaya anak-anaknya mengalami Tuhan di dalam hidupnya. Amin.